Kasus video sur mirip Gisela Anastasia masih bergulir dan ditangani pihak berwajib. Berbagai fakta baru muncul dan menjadi petunjuk untuk ke langkah selanjutnya. Namun nampaknya kasus ini akan terus berlanjut dan tak akan selesai tahun ini. Seperti yang diketahui, ini bukanlah kasus pertama yang dialami Gisela Anastasia. Pada tahun 2019 lalu, mantan istri Gading Marten ini juga pernah mengalami kasus serupa. Beberapa waktu lalu, Gisel kembali menjadi pembicaraan. Pasalnya, belakangan muncul kabar bahwa dirinya sempat datangi Hotman Paris dan curhat soal hapus video di ponsel 3 tahun lalu. Tentunya, teka-teki baru pun muncul dan membuat kasus semakin rumit. Namun beberapa waktu lalu, menurut ahli tarot Denny Darko, kasus yang menyeret nama Gisela Anastasia ini cepat atau lambat akan segera berakhir. Denny Darko yakin dalam waktu dekat akan ada perkembangan dalam kasus video asusila mirip Gisel. Dalam waktu dekat akan tersikap sesuatu dan perkembangan ini memang mengarah ke sana. Perkembangan baru ini perlahan akan menguak kasus yang semula seolah tak ada ujung, ungkap Denny Darko. Meski demikian, Denny Darko melihat dengan jelas ada ketakutan yang membayangi Gisela Anastasia selama menghadapi kasus yang menjerat namanya. Tapi dengan tekad kuat, rasa takut ini perlahan berhasil dikuasai mantan istri Gading Marten dan digunakan sebagai kekuatan. Saya melihat Gisel yang selama ini ketakutan. Ternyata ada tindakan untuk menghadapi ini dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya kita nggak akan pergi dari permasalahan ini tanpa mengkonfrontir masalah ini. Harus berpikir di luar kewajaran untuk menghadapi kasus ini tadi, imbuh Denny Darko. Menurut Denny Darko, ketakutan Gisela Anastasia ini juga tak bertahan lama. Pasalnya, menurut terawangan Denny Darko, pada akhirnya akan muncul satu sosok yang bakal jadi kunci pertolongan bagi Gisela Anastasia. Gisel akan dapat pertolongan yang lumayan signifikan, tapi dengan dia mendatangi Bang Hotman saja sebenarnya adalah salah satu langkah yang kalau ditanya ke saya, ya saya sarankan, ujar Denny Darko. Namun, jika membicarakan kapan tuntasnya kasus ini, Denny Darko belum bisa memprediksi kapan tepatnya. Menurut penerawangannya, kasus video asusila yang seret nama pacar Wijen ini takkan tuntas di tahun ini. Kasus ini berjalan terus, masih terus diselidiki. Belum ada usaha untuk dipeti eskan atau ditutupi, terus dipelajari, didalami. Yang pasti kasus ini nggak akan berhenti di tahun 2020. Ini akan terus bergulir di tahun 2021 dan akan selesai di tahun depan, pungkas Denny Darko. Diberitakan selanjutnya, video tak senonohnya dengan Ariel Noah dulu bocor. Luna Maya ungkap kekejaman dunia hiburan hingga ada yang tega tawar honornya hingga turun 70%. Jam terbang selama ini kayak nggak dianggap. Kasus video asusila memang pernah menyeret nama Luna Maya dan Ariel Noah pada 2010 silam. Kejadian tersebut bahkan berpengaruh pada karir Luna Maya di dunia hiburan. Hal ini diungkap Luna Maya saat menjadi bintang tamu acara yang dipandu Boy William. Honor Luna Maya sebagai artis sempat ditawar hingga 70%. Waktu kasus asusilanya dengan Ariel pada tahun 2010 itu, ditawarnya sampai seberapanya sih kalau sudah kena kasus seperti itu? Waktu itu, ya, buat lo, tanya Boy. Ya, 70% ya, ucap Luna Maya. 70%, perjelas Boy. Haha, lebih dong kalau 50%. Ya, itu contoh, ya contoh.
Ya kayak gitulah kurang lebih, sambung Luna. Lo tetap ambil pekerjaan itu, atau lu merasa diremehkan, atau lu terima nasib, kulik Boy. Meski merasa diremehkan, gadis berdarah Bali itu tetap mengambil pekerjaan yang diberikan padanya. Ya, terima aja, ambil aja, jawab Luna. Wow, apa yang kamu rasakan? Tanya Boy. Wanita yang juga dikenal sebagai model ini mengaku harga dirinya terluka karena pengalaman dan jam terbangnya selama ini seperti tak berarti. Kenalah harga diri. Ya, kayak wow, jadi pengalaman gue selama ini, jam terbang selama ini kayak nggak dianggap gitu, terang Luna. Namun, Luna menganggap semua kenangan pahit itu sebagai bagian dari perjalanan hidup. But it's okay lah, namanya juga hidup. Mau dilawan juga gak akan merubah apapun, ujarnya. Ia pun berusaha bangkit dari keterpurukannya. Maksudnya, kita berlarut-larut juga, ya tentu aja itu gak mudah. Namanya perasaan ya, apalagi gue tuh cukup sensitif ya orangnya, sambung Luna. Lo sempat benci gak sama televisi yang ngecut lo begitu aja gara-gara ini? Sempat ada rasa benci nggak? Hei, gue sudah keluarga lo, sama lo. Gara-gara ini kok kamu minta aku pergi? Tanya Boy. Presenter berusia 36 tahun itu lantas mengungkap seberapa kejamnya dunia entertainment. Sebenarnya, kalau ditanya benci sih enggak, tapi pasti ada rasa kecewa karena pikiran kita kan kayak, wah sudah keluarga, sudah ini itu. Tapi kok ya begitu, kata Luna. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, sekarang kan sudah dewasa nih, sudah banyak pengalamannya, sudah bisa lebih mikir. Ternyata nggak ada yang salah dari itu. Business is business gitu. Kayaknya di belahan dunia manapun akan, maksudnya kebijakan ini pasti akan dilakukan juga, gitu, papar Luna. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah, tapi baru menyadari bahwa inilah dunia entertainment. Ternyata memang sekejam itu, tandasnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?